يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini di malam 24 bulan Sa'ban tahun 1446 Hijriah kita diberikan kesempatan kemudahan untuk kembali melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam, membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala tentang hadis-hadis hukum. Dan pembahasan kita masih dalam babul haid. Kita memasuki tentang hukmu mubasyaratil haid, hukum seorang suami yang dia bersenang-senang atau berjumpa dengan istrinya. Baqala al-musannif rahimahullahu ta'ala yang dalam kondisi haidnya. Jadi penulis mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Kilana junubun, dan kami berdua ketika itu dalam keadaan junub. Kemudian setelahnya fakana ya'muruni fa'attaziru, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku lalu aku mengenakan kain. Fayubasiruni wa ana haidun, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mencumbuiku padahal aku dalam kondisi haid. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya kepadaku. Wa huwa mu'takifun, dan ketika itu beliau dalam kondisi i'tikaf. Fa aghsiluhu wa ana haidun, lalu aku mencuci kepala beliau dan aku dalam keadaan haid atau dalam kondisi haid. Maka di dalam hadis ini penulis yaitu Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala menjelaskan 3 permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam dalam Taisirul Alam. Beliau mengatakan istamala hadzal hadis ala 3 masail. Hadis-hadis ini mencakup 3 poin permasalahan. Yang pertama, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa zawjatahu kana yaktasilani minal janabah min ina'in wahid. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya mandi junub dari satu bejana. Jadi mandi junub dari satu wadah yang sama. Li'annal ma'a thahir, karena air itu statusnya suci. La yadurruhu arful junubi minhu, maka air itu statusnya suci, tidak menjadi najis hanya karena seseorang yang junub mengambilnya. Idza kana qad ghassala yadayhi qabla idkhalihima fil ina, dengan syarat bahwasanya dia telah mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana atau ke dalam wadah. Maka poin pertama dari hadis ini ingin menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mandi junub dari wadah yang sama atau dalam satu wadah. Dan air tersebut statusnya suci, tidak berubah menjadi najis hanya karena
orang junub mengambil air darinya, jadi mengambil air darinya. Dan catatan dari Syekh Abdullah Al-Bassam, idza kana qad ghassala yadayhi qabla idkhalihima fil ina, selama dia telah mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah atau ke dalam bejana. Ini dalam rangka kehati-hatian tadi. Baik, kemudian poin yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada an yusri'a li ummatihi fil qurbi minal haid ba'da an kana al-yahudu la yu'akilunaha wa la yudaji'unaha. Maka di dalam hadis ini Nabi ingin menetapkan syariat bagi umat beliau bahwasanya boleh berdekatan dengan wanita haid, yang mana sebelumnya orang-orang Yahudi apabila wanita di kalangan mereka dalam kondisi haid la yu'akilunaha, mereka enggak mau makan bareng bersama istrinya, wala yudaji'unaha, mereka tidak mau tidur satu ranjang dengan istrinya. Jadi orang Yahudi kalau istrinya haid maka enggak mau makan bareng, enggak mau tidur bareng dengan istrinya. Maka Nabi SAW di dalam hadis ini ingin menjelaskan bahwasanya dalam Islam, jadi dalam Islam seorang wanita yang dia dalam kondisi haid boleh enggak suaminya dekat dengannya? Jawabannya boleh. Oleh karena itu arada an yusri ali ummati, Nabi ingin menetapkan syariat untuk umat beliau fil qurbi minal haid, bolehnya seorang suami dekat dengan istrinya yang dalam kondisi haid. Oleh karena itu fakana sallallahu alaihi wasallam ya'muru Aisyah an tattazira, Nabi perintahkan Aisyah untuk mengenakan kain. Jadi Nabi perintahkan Aisyah untuk mengenakan izar atau kain. Fayubasiroha bima dunal jima' wahya haid, dan Nabi bermesraan, Nabi mencumbui Aisyah dan ini dunal jima', bukan berhubungan badan, padahal Aisyah ketika itu haid, dalam kondisi haid. Dan ini poin kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Kemudian poin ketiga yang beliau katakan, annal haid la tadkhulul masjid li alla tulawwithahu. Wanita yang haid tidak boleh masuk masjid agar tidak mengotorinya. Oleh karena itu ketika Nabi iktikaf, ya kan? Dan ketika itu Aisyah menceritakan wa kana yahruju ra'sahu ilayya, karena memang Masjid Nabawi itu dekat sampingan dengan rumah Nabi atau rumah Aisyah. Maka Nabi mengeluarkan kepalanya, ya, tidak semua badannya keluar, kepalanya Nabi keluarkan dari masjid. Wa huwa mu'takifun, dan status Nabi masih i'tikaf. Fa'aghsiluhu ana haid. Kata Aisyah, aku mencuci, yang ngeramasi dari rambut Nabi SAW, dan ketika itu Aisyah dalam kondisi haid. Maka dari sini kata Syekh Abdullah Al-Bassam, annal haid la tadkhulul masjid, wanita yang haid itu tidak masuk ke dalam masjid li alla tulawwithahu, agar tidak mengotori masjid. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhrija ilaiha fi baitiha ra'sahu. Oleh karena itu Nabi mengeluarkan kepalanya kepada Aisyah di rumahnya. Wa huwa fil masjid, dan ketika itu beliau sedang berada di masjid. Fataghsiluhu, lalu Aisyah mencuci kepala beliau. Mimma yadullu ala, maka ini menunjukkan anna qurbal haid la mani'a minhu limithli hadil a'mal. Kedekatan dengan wanita haid tidak menghalangi untuk melakukan hal yang seperti itu. Wa qad suri'a tausi'atan ba'da harajil yahud, dan syariat Islam memberikan kelonggaran setelah adanya kesulitan yang itu menjadi kebiasaan atau tradisi orang-orang Yahudi. Maka ini 3 poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Taisiril Alam. Baik, kemudian para ulama menjelaskan ada beberapa poin pembahasan juga dalam hadis ini. Yang pertama,
yusra'u lirrajul an yaghtasila ma'amra'atihi. Maka disyariatkan seorang suami mandi bareng bersama istrinya. Wa yaktarifani min ina'in wahidin. Mereka mengambil air dari wadah yang sama. Maka dalal hadithul bab ala jawaz iktisalir rajul ma'amra'atihi. Maka para ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan bolehnya seorang suami mandi bersama istrinya min ina'in wahid, dari wadah yang sama, ma'an bil ijma', dan ini dengan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat apa hukumnya seorang suami dan istri mandi bareng. Hukumnya boleh bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, fa amma tadhiruhuma min ina'in wahidin. Adapun keduanya yaitu suami dan istri mereka mandi di wadah yang sama, fahuwa jaizun bi ijma'il muslimin. Maka ini hukumnya boleh dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi yang menukil ijma' bolehnya seorang suami mandi bareng dengan istrinya, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam Fathul Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram beliau mengatakan fihi jawazu iktisalir rajul ma'amra'atihi. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya seorang suami mandi bareng istrinya. Fa in qala qail, kalau ada orang yang bertanya, limada la yaj'alunaha sunnah? Kenapa tidak dikatakan itu hukumnya sunnah? Maka kulna, kita katakan, kata beliau, hada la yadharu fihi atharut ta'abbud. Karena di dalam kegiatan ini tidak ada atharut ta'abbud, bentuk ibadah. Maka wadh-dhahir annahu min qismil mubah, maka dohirnya ini termasuk di antara perbuatan yang mubah. Jadi apa hukum seorang suami istri mandi bareng? Hukumnya mubah. Namun idza kana yuaddi ila quwwatil mahabbah wal mawaddah wal i'tilaf, qulna innahu yusannu min ajli hadzal gharad. Yani min ajli hadzal gharad an-nabil. Catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, namun apabila dengan kegiatan mandi bareng tersebut yuaddi ila quwwatil mahabbah, mengantarkan semakin kuatnya rasa cinta antara suami dan istri, kasih sayang di antara mereka, kulna, maka kita katakan innahu yusan, maka hukumnya sunnah. Hukumnya menjadi dianjurkan min ajli hadal gharad an-nabil, disebabkan karena tujuan tadi, tujuan baik tadi. Jadi kalau tujuannya suami istri mandi bareng untuk menguatkan kasih sayang di antara mereka, rasa cinta di antara mereka, maka ini hukumnya disunnahkan menurut Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, itu poin penting yang pertama. Yang kedua, para ulama jelaskan, la ba'sa fi nadharir rajul ila farji zaujatihi wal aks. Hadis ini dalil tidak mengapa seorang suami melihat kemaluan istrinya, demikian juga sebaliknya. Jadi demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, ayujami'ur rajul zaujatahu wa laysa bainahuma satrun? Apakah seorang suami dia berhubungan dengan istrinya kemudian antara keduanya tidak memakai kain sama sekali? Maka beliau katakan qala na'am, iya. Faqila lahu, maka beliau ditanya, innahum yarawna karahata dzalik, sesungguhnya sebagian ulama memandang itu hukumnya makruh. Faqala, maka kata Imam Malik, qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah yaghtasilani iryanain. Nabi SAW pernah mandi bareng bersama Aisyah dan keduanya dalam kondisi tidak memakai pakaian.
maka wal jima'u aula bit tajarrud, dan namanya hubungan suami istri maka itu lebih layak seorang dia menanggalkan pakaiannya. Oleh karena itu beliau katakan la ba'sa an yanzura ila farjiha fil jima', maka tidak mengapa seorang suami itu melihat kemaluan istrinya ketika berhubungan, demikian juga sebaliknya. Dan Ibnul Mulakin dalam Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam beliau mengatakan wa huwa al-murajjih indana, dan pendapat ini pendapat yang kuat menurut kami. Berarti ada khilaf. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, boleh tidak suami melihat kemaluan istrinya, demikian juga sebaliknya. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik demikian juga dikuatkan oleh Ibnu Mulakin, hukumnya diperbolehkan. Di antaranya hadis ini. Jadi dalilnya hadis ini, kata Aisyah, kuntu agtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, dan ketika itu kami berdua dalam kondisi junub. Jadi kami berdua dalam kondisi junub. Baik, kemudian poin pembahasan berikutnya, fihi toharatu jasadil haid. Ini poin penting, tadi sudah disinggung. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan tubuh wanita yang haid itu suci. Jadi toharatu jasadil haid, jadi tubuh wanita yang haid itu suci. La khilafa bainal fuqaha, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama fi toharati jasadil haid, akan sucinya tubuh wanita yang haid. Demikian juga irkiha, ya, misalkan dalam hal ini keringatnya, wa su'riha, air liurnya, maka ini suci. Wa jawazu akli tabkiha wa ajniha, demikian juga boleh kita mengkonsumsi masakan wanita yang haid. Nah, di wanita yang haid boleh kita makan bersamanya, kita tinggal bersamanya, dan seterusnya. Oleh karena itu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annal yahuda kanu idza hadat al mar'a fihim lam yuakiluha. Orang-orang Yahudi apabila istri-istri mereka dalam kondisi haid, lam yuakiluha, maka tidak mau makan bersama dengan istrinya. Walam yujami'uhunna fil buyut, tidak mau berkumpul dengan istrinya di rumah. Maka fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu taala, maka Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 222. Allah katakan wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid. Mahid ini bisa maknanya isim zaman atau isim makan. Jadi maknanya bisa jadi tempat keluarnya darah haid. Demikian juga wanita ketika mengalami haid. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang wanita yang dalam kondisi haid atau tentang tempat keluarnya darah haid. Maka Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yang demikian kul huwa adan, itu kotoran. Jadi darah haidnya itu yang kotor. Nabi bukan berarti menjauhi wanita ketika haid. Oleh karena itu Nabi juga mengatakan isna'u kulla syai'in illan nikah. Jadi isna'u kulla syai'in illan nikah. Ketika Nabi ditanya apa yang boleh dilakukan seorang suami kepada istrinya dalam kondisi haid, boleh melakukan apapun kecuali hubungan badan. Jadi kecuali hubungan badan. Nikah di sini maknanya hubungan badan. Jadi isna'u kulla syai' illan nikah. Maka ini menunjukkan bahwasanya jasadul haid thahir. Jadi tubuh wanita yang haid itu suci. Jadi tidak ikut haid dengan hal tersebut. Demikian juga dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khumrah minal masjid. Itu Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan kepadaku supaya aku mengambilkan al-khumrah, yaitu semacam tikar kecil atau sajadah kecil, minal masjid, dari masjid. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, fakultu inni haid, wahai Nabi, aku dalam kondisi haid. Jadi Nabi perintahkan Aisyah untuk mengambil semacam khumrah, yaitu boleh dikatakan sajadah atau tikar kecil dari masjid. Maka Aisyah mengatakan, inni haid, wahai Nabi, aku dalam kondisi haid. Faqala, maka Nabi katakan, inna haidatuki laisat fi yadiki. Haidmu itu bukan pada tanganmu. Jadi haidmu itu bukan pada tanganmu. Maka ini menunjukkan tubuh wanita yang haid itu suci. Jadi tubuh wanita yang haid itu suci. Jadi boleh kalau istri kita dalam kondisi haid, kita tetap boleh tidur bareng bersamanya, boleh makan bersamanya, dan seterusnya. Bahkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu min su'ri Aisyah wa hiya haidun. Nabi pernah minum dari gelas bekas yang diminum oleh Aisyah, dan ketika itu Aisyah dalam kondisi haid. Wa yad'u fahu ala mawdi'i fiha, dan Nabi meletakkan mulutnya di gelas yang bekas tempat minumnya Aisyah. Maka ini menunjukkan bagaimana bahwasanya bekas air minum wanita yang haid itu statusnya juga suci. Wa kanat taghsilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Demikian juga Aisyah mencuci kepala Nabi padahal beliau dalam kondisi haid. Jadi dalam kondisi haid. Maka ini semuanya menunjukkan bahwasanya wanita yang haid maka tubuhnya itu suci. Demikian juga dijelaskan oleh Ibnu Mulakin rahimahullahu ta'ala. Maka beliau mengatakan, qala ulama, para ulama mengatakan, la yukrah mudaja'atul haid, tidak dimakruhkan seorang dia dalam hal ini tidur satu ranjang dengan wanita yang haid. Demikian juga menciumnya atau bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini tidak mengapa hukumnya. Jadi hukumnya tidak mengapa. Baik, itu poin tadi. Kemudian poin berikutnya, yang disebutkan oleh para ulama, ini juga mirip dengan poin yang sebelumnya. Naumul haid ma'a zawjiha fi lihafin wahid. Diperbolehkan seorang istri dalam kondisi haid, dia tidur bersama suaminya dalam satu selimut. Maka ini hukumnya diperbolehkan. Ini hukumnya diperbolehkan. Maka Aisyah atau Ummu Salamah, beliau mengatakan, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamisah idhittu. Aku pernah tidur bareng dalam satu selimut, dalam satu kain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhittu, dan ketika itu aku dalam kondisi haid. Maka Ummu Salamah pernah tidur bareng bersama Nabi dalam satu selimut, dan ketika itu Nabi dalam kondisi haid. Ummu Salamah dalam kondisi haid, dan ini diperbolehkan. Bahkan ketika itu Ummu Salamah mengatakan, fan salaltu, darah haidku keluar. Ada darah haidku keluar. Maka fa akhadtu thiyaba hidati, maka aku mengambil kain untuk menutup darah haidku tadi. Maka ini hukumnya diperbolehkan. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, fihi jawazun naum ma'al haid. Hadis ini dalil bolehnya seorang suami tidur bersama istrinya dalam kondisi haid. Dalam kondisi haid. Bahkan al-ittija ma'aha fi lihafin wahid. Boleh tidur bareng satu ranjang atau satu selimut. Maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Baik, kemudian poin pembahasan berikutnya, apa hukum seorang suami mendatangi istrinya dalam kondisi haid atau nifas. Jadi jima'ul haid wan nufasa, hukum seorang suami dia mendatangi istrinya dalam kondisi haid dan nifas. Maka para ulama katakan, yuhramu wad'ul haid, haram hukumnya mendatangi istri dalam kondisi haid. Wan nufasa, demikian juga dalam kondisi nifas, binasil Quran was sunnah as-sahihah, berdasarkan Al-Quran, demikian juga sunnah Nabi yang sahih.
Bahkan wa ijma'il muslimin, ijma' kaum muslimin. Dalil dari Al-Qur'an tadi, fa'tazilun nisa fil mahid, jauhilah para wanita fil mahid. Kalau dikatakan dia isim zaman di tempat keluarnya isim makan tempat keluarnya darah. Jadi fa'tazilun nisa fil mahid, jauhilah para wanita di tempat keluarnya darah haid. Sehingga tidak boleh seorang suami berhubungan dengan istrinya dalam kondisi haid. Demikian juga Nabi katakan isna'u kulla syai' illan nikah. Lakukan segala sesuatu dengan istrimu ketika haid kecuali nikah. Itu kecuali berhubungan badan. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim belum menjelaskan fa'lam anna mubasaratal haid aksam. Ketahuilah seorang suami yang dia bersenang-senang dengan istrinya dalam kondisi haid itu terbagi menjadi 3 macam. Ahaduha, yang pertama, an yubasiroha bil jima' fil farji. Bersenang-senangan dengan istrinya kemudian mendatangi istrinya di kemaluannya. Fahada haramun bi ijma'il muslimin. Ini haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Binasil Qur'anil aziz wa sunnah as-sahihah, berdasarkan Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka kata Imam Nawawi, kalau seorang suami mendatangi istrinya dalam kondisi haid fil farj, di farjinya, maka ini hukumnya haram. Dalilnya Al-Qur'an, hadis, demikian juga kesepakatan kaum muslimin. Al-qismu tsani, yang kedua, al-mubasarah fi ma fawqa surrah wa takta rukbah, yaitu seorang suami bersenang-senang dengan istrinya di atas pusar, demikian juga di bawah lututnya. Maka yang demikian, baik itu mencium ataupun yang lain, maka fahuwa halalun bittifaqil ulama. Jadi di atas pusarnya, kemudian di bawah lututnya, maka ini halal dengan kesepakatan para ulama. Yang ketiga, al-mubasarah fima baina surrah wa rukbah. Seorang suami bersenang-senang dengan istrinya dalam kondisi haid antara pusar dan lutut. Ya, maka fi ghairil qubul wad dubur, selain jalan depan dan belakang. Fahada qad ihtalafal ulama fi jawazihi. Inilah yang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama boleh atau tidak. Fadhahaba ila tahrimihi al-a'immah. Di antara ulama yang mengatakan hukumnya haram adalah para imam Abu Hanifah, Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i. Yang membolehkan adalah Imam Ahmad. Jadi wadhahaba ila jawazihi al-imamu Ahmad, dan yang membolehkan akan hal ini adalah Imam Ahmad. Dan sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, dan Al-Imam An-Nawawi belum mengomentari huwal aqwa dalilan wa huwal mukhtar. Dan inilah yang lebih kuat dalilnya, dan ini pendapat terpilih menurut beliau. Jadi meskipun Imam Nawawi itu ulama besar dari kalangan madhab Syafi'iyah, dan Imam Syafi'i melarang seorang suami bersenang-senang dengan istrinya antara pusar dan lutut, akan tapi karena dalil yang kuat menurut Imam Nawawi itu tetap diperbolehkan selama ada muddukhul, tidak sampai masuk, maka boleh. Sehingga beliau mengatakan huwal aqwa dalilan wa huwal mukhtar. Inilah dalil yang lebih kuat, dan inilah pendapat yang beliau pilih. Karena tadi dalilnya Nabi katakan isna'u kulla syai' illan nikah. Jadi isna'u kulla syai' illan nikah. Demikian juga inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan wa haditsu isna'u kulla syai'in lan nikah dhahirun fi anna tahrim innama waqa'a ala mauti'il haid khassatan wa huwa nikah. Maka hadis ini dalil yang tegas yang diharamkan apabila hubungan itu pada mauti'il haid, tempat keluarnya darah haid. Ya, secara khusus yaitu nikah tadi. Wa abaha kullama dunahu, adapun selainnya maka hukumnya boleh. Selainnya hukumnya diperbolehkan. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan insyaallah ini pendapat yang
lebih tepat. Ini pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, maka itu hukumnya diperbolehkan. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, hal tajibul kafarah ala man ata zaujatahu wa hiya haidun. Apakah wajib membayar kafarah bagi seorang suami yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid? Jadi kalau ada seorang suami mendatangi istrinya dalam kondisi haid, apakah alaihi kafarah? Dia punya tanggungan untuk membayar kafarah. Maka Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, wa in wati'aha amidan aliman bil haid wat tahrim. Apabila seorang suami mendatangi istrinya secara sengaja, dia tahu bahwasanya istrinya dalam kondisi haid, dia tahu bahwasanya itu merupakan perbuatan yang haram, mukhtaron, tidak dipaksa, maka faqadir takaba maksiatan kabiratan, maka dia telah terjatuh dalam dosa besar. Jadi kalau ada seorang suami mendatangi istrinya amidan, dengan sengaja, kemudian aliman bil haid wat tahrim, dia tahu istrinya kondisi haid, dia tahu hukumnya haram, mukhtaron, dia tidak ada seorang pun yang memaksa dia, maka faqadir takaba maksiatan kabiratan, dia telah terjatuh dalam maksiat yang besar, dalam dosa besar. Nassa Syafi'i ala annaha kabirah, bahkan Imam Syafi'i menegaskan itu termasuk dosa besar. Wa tajibu alaihi taubah, wajib baginya untuk bertaubat, wajib baginya untuk bertaubat. Jadi ini poin pertama. Kemudian poin kedua, wa fi wujubil kafarah qaulani lisyafi'i. Adapun apakah dia wajib bayar kafarah, maka ada dua riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Asakhuhuma wa huwa al-jadid wa qaulu Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad fi ihdar riwayatain wa jamahiri salaf annahu la kafarata alaih. Maka dari dua riwayat Imam Syafi'i ini yang paling sahih, dan ini qaulul jadid beliau, demikian juga pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, atau salah satu riwayat darinya, demikian juga mayoritas ulama salaf, annahu la kafarata alaih, tidak ada kafarah baginya. Jadi tidak ada kafarah bagi suami yang dia mendatangi istrinya dalam kondisi haid. Jadi dalam kondisi haid. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Jadi pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Meskipun sebagian ulama mengatakan ada kafarahnya membayar 1 dinar atau nisfu dinar, setengah dinar, tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih tepat, karena ulama mengatakan hadis yang menjelaskan hal itu dhaif, sehingga dikembalikan ke hukum asal, tidak ada kafarah. Bukan berarti nggak berdosa ya. Kalau nggak ada kafarah dia tetap, bahkan nas dari Imam Syafi'i dia telah melakukan kabir, dosa besar. Kata Imam Nawawi, maksiatan kabiratan, maksiat yang besar. Baik, poin berikutnya, kapan diperbolehkan seorang suami berhubungan dengan istrinya setelah selesai haid? Apakah ketika darahnya sudah berhenti atau setelah mandi? Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Maka para ulama katakan, la yusra'u wat'ul haid wan nufasa idan qata'a damuhuma. Maka tidak disyariatkan, artinya tidak dibolehkan seorang suami berhubungan dengan istrinya, yaitu setelah haid atau nifas, idan qata'a damuhuma, apabila darahnya telah berhenti, hatta taghtasila, hingga istrinya sudah mandi. Jadi hingga istrinya mandi. Maka poinnya, meskipun seorang wanita darah haidnya sudah berhenti, darah nifasnya sudah berhenti, apabila belum mandi, maka seorang suami tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Oleh karena itu Allah katakan, wala taqrabuhunna hatta yadhurn.
janganlah kalian mendekati mereka hingga mereka bersuci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi ayat 222. Kemudian dijelaskan oleh Mujahid rahimahullahu taala, hatta yadhurna, beliau mengatakan idza tatahharna minad dam qabla an yaktasilna. Adapun kalau fa idza tatahharna ai idza tasalna, apabila mereka sudah bersuci yaitu sudah mandi. Maka di sini wala tahillu li zaujiha hatta tagtasila, maka tidak halal bagi seorang suami mendatangi istrinya hatta tagtasila, hingga istrinya sudah mandi. Jadi kalau seorang wanita sudah berhenti darah haidnya namun dia belum mandi, maka tidak boleh bagi suaminya mendatanginya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan, wa qad ittafaqal ulama ala annal mar'ata idan qata'a haiduha la tahillu hatta taghtasila bil ma. Para ulama sepakat bahwasanya seorang wanita apabila darah haidnya telah berhenti, la tahillu, maka statusnya tetap tidak halal untuk suaminya hatta taghtasila bil ma, hingga dia mandi menggunakan air. Au tatayammam, atau dia tayamum in ta'addara dzalika 'alaiha bisarti, apabila ada udzur dia tidak bisa menggunakan air. Jadi apabila ada udzur, misalkan kondisi sakit, air atau tidak ada, maka dia tayamum terlebih dahulu. Intinya bersuci terlebih dahulu. Ini kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau katakan watul haid qablal ghusli haramun. Mendatangi wanita yang haid sebelum mandi hukumnya haram. Wa in qata'a damuha, meskipun darahnya telah berhenti. Fi qauli aktsari ahlil ilm, dan ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Berarti ada isyarat khilaf dalam masalah ini. Namun pendapat yang kuat, pendapat yang lebih hati-hati yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Katsir, kemudian Mujahid serta ulama yang lain, hukumnya tidak diperbolehkan. Maka wa huwa qaulul jumhur, ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Demikian juga yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka dalam masalah ini seorang suami hendaknya dia bersabar terlebih dahulu, yaitu sampai istrinya mandi. Jadi sampai istrinya mandi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah ditanya dalam Majmu' Fatawa beliau, anil mar'ah tadhuru minal haid walam tajid ma'an. Seorang wanita yang haid ingin bersuci, ingin mandi namun enggak mendapati air. Tagtasilu bi, yang digunakan untuk mandi. Hal li zaujiha an yata'aha qabla ghusliha. Boleh tidak suaminya mendatanginya sebelum mandi? Jadi ada seorang wanita sudah berhenti darah haidnya, ingin mandi enggak ada air. Ingin mandi enggak ada air. Maka hal li zaujiha an yata'aha qabla ghusliha. Boleh tidak suaminya mendatanginya sebelum dia mandi? Padahal sebenarnya ingin mandi, tapi karena enggak ada air enggak jadi mandi. Maka dalam hal ini fa'ajaba, beliau menjawab, amal mar'ah al-haid, wanita yang haid, idan qata'a damuha fala yata'uha zaujuha. Apabila darah haidnya telah berhenti, maka tidak boleh suaminya mendatanginya hatta taghtasila, hingga dia selesai mandi. Idza kanat qadiratan 'alal iktisal, kalau wanita tersebut mampu untuk mandi. Wa illa, kalau tidak, tayammamat, maka dia tayamum. Ini wanita tersebut tayamum, dan ini pendapat jumhurul ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Maka ini merupakan fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian juga ketika beliau ditanya tentang imra'atin nufasa,
wanita yang mengalami nifas, lam taktasil, dan dia belum mandi, fahal yajuzu wat'uha qabla al-ghusli amla, boleh tidak suaminya mendatanginya sebelum dia mandi? Maka kata beliau, la yajuzu wat'ul haid wan nufasa hatta yaghtasila, tidak boleh mendatangi wanita yang haid dan nifas hingga mereka sudah mandi. Jadi hingga mereka mandi. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau pernah ditanya, idza jama'a ar-rajulu zaujatahu ba'dan qita'i muddatil haid bi fatratin basithah, apabila seorang suami dia berhubungan dengan istrinya setelah berhentinya darah haid di waktu yang pendek, mithlu an yaqti al-haid fi sabah, jadi darah haidnya berhenti di pagi hari, wa jama'aha fi dhuhri, kemudian suami mendatanginya di waktu duhur, wa ba'da intiha'il jima' kharaja ma'adzakar naun minad dam, namun setelah berhubungan ternyata keluar darah. Famal hukmu dzalik, apa hukum hal itu? Maka kata Syekh, hal iktasalat amla, wanita tadi sudah mandi atau belum? Penanya mengatakan iktasalat, dia sudah mandi. Maka beliau katakan laisa alaihi syai' wa hadzal ladzi kharaja laisa bihaid, maka tidak ada kewajiban apa-apa, darah yang keluar statusnya bukan darah haid. Jadi kalau sudah dia berhenti maka statusnya ini bukan darah haid. Maka itu beberapa poin pembahasan yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang masalah ini. Jadi terkait tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian sedikit ada tambahan faedah. Ketika Nabi SAW, beliau sudah isya ya, adzan dulu nanti saya lanjutkan ya, mungkin adzan dulu. Baik, ada faedah yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau mencuci kepala Nabi SAW yang sedang iktikaf ya di masjid, dan ketika itu Aisyah tidak masuk ke dalam masjid. Demikian juga hadis-hadis yang lain, sehingga dibahas oleh para ulama hukum seorang wanita yang dia dalam kondisi haid kemudian berada di masjid. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, ma hukmud dhahab lil masjid li hudurin nadawat wal muhadarat idza kanatil mar'atu haidun, apa hukum pergi ke masjid untuk menghadiri semacam seminar atau pengajian apabila seorang wanita dalam kondisi haid. Wadhalika lil istifadah minad durus allati ghaliban ma takunu qayyimatan. Tujuannya adalah untuk mengambil manfaat dari pelajaran yang disampaikan, dan biasanya pelajaran yang didapatkan itu qayyimatan, sangat baik atau sangat berharga. Maka apa jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika beliau tanya dalam masalah ini? Beliau mengatakan, idza kana laha makanun qurbal masjid, apabila ia memiliki tempat yang ada di dekat masjid, tasma'u minhu indal mihrab, seperti di sekitar mihrab, atau fi janibil masjid, di samping masjid, sisi masjid, au fi akhiril masjid, atau di belakang masjid, tasma', bisa mendengarkan kajian, fala ba'sa, hukumnya tidak mengapa. Amma fi dakhilil masjid, adapun jika dia berada di dalam masjid, fala, maka kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan, inni la akhillu al masjid li haidin wala junubin, sungguh aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid, demikian juga orang yang junub. Dan terkait orang yang junub, illa abiri sabil, kecuali sekedar lewat di masjid. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma amaraha an ta'tiya bil khumrah minal masjid, ketika Aisyah itu disuruh oleh Nabi, diperintah oleh Nabi mengambilkan khumrah dari masjid, maka Aisyah mengatakan tadi, inni haid, wahai Nabi, aku dalam kondisi haid.
Qala, maka Nabi katakan, inna haidotaki laisat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu. Fa amaraha an ta'bura wa ta'khudal khumrah ay al-khasir minal masjid. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk lewat dan mengambil tikar kecil tersebut dari masjid. Maka kalau sekedar lewat tidak mengapa. Yang dibahas apabila seorang dia berada atau menetap di dalam masjid tersebut. Maka kata beliau, amal julus, adapun duduk di dalam masjid, fala, maka ini tidak diperbolehkan. Amal murur lil junub wal haid fala ba'sa. Adapun sekedar lewat bagi wanita yang dia haid, bagi orang yang junub, hukumnya tidak mengapa. Amal julus fala. Adapun duduk di masjid tanpa ada kebutuhan yang demikian tidak diperkenankan oleh beliau. Lakin idza wujida makanun kharijal masjid tasma'u minhu durus fahadza la ba'sa bih. Namun apabila di luar masjid memungkinkan, ada tempat yang memungkinkan baginya untuk mendengarkan pengajian, mendengarkan muhadharah, maka ini hukumnya tidak mengapa. Maka dari sini terkait dengan hukum wanita yang haid berada di masjid, maka pendapat jumhur atau mayoritas para ulama tidak membolehkannya. Kemudian terlewat ada faedah yang lain dari hadis ini, jawazu ghuslil mu'takif ra'sahu wa tandifu. Maka bolehnya mencuci kepala orang yang sedang iktikaf. Wa anna hadza la yunafi al-iktikaf, dan ini tidak menafikan iktikafnya. Maka kalau seorang dalam kondisi iktikaf, misalkan dia harus keluar dari masjid untuk mandi, untuk keperluan yang memang ini hajah doruri baginya, maka ini tidak membatalkan iktikafnya. Kemudian anna ikhrajal mu'taqib ba'da badanihi minal masjid la yubtilu iktikafuhu. Maka orang yang iktikaf di masjid mengeluarkan sebagian badannya dari masjid, ini tidak membatalkan iktikafnya. Jadi ini tidak membatalkan iktikafnya. Jadi kalau keluar semua tanpa ada hajah, baru ini yang menjadikan seorang batal iktikafnya. Dan yang terakhir, husnu mu'asaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlihi. Hadis ini dalil bagusnya muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi, dan bagaimana muamalah beliau, akhlak beliau terhadap istri-istrinya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita bahas dalam kajian kita di malam hari ini. Mungkin masih ada waktu, jika ada yang disampaikan atau ditanyakan terkait tentang pembahasan kita, silakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawabannya iya. Jadi apabila seorang dia keluar dari masjid, kemudian untuk keperluan menunaikan hajatnya, ya, dia dalam kondisi itikaf, kemudian masuk ke masjid lagi, apakah dia masuk ke masjid tetap disyariatkan, artinya disunahkan sholat tahiyatul masjid atau tidak? Jawabannya iya. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, idza dakhaltum al masjid fala yajlisanna hatta yarka'a rak'atain atau tarka'a rak'at. Apabila salah seorang di antara kalian, jadi idza dakhala ahadukum al masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka fala yajlis, janganlah dia duduk, hatta yarka'a rak'atain, hingga dia salat 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Maka di sini ketika seorang dia keluar dari masjid untuk keperluan hajatnya, kemudian masuk ke masjid lagi, apakah disyariatkan sholat tahiyatul masjid? Jawabannya iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Iya, maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ada batasan minimal wanita haid dan batasan maksimalnya.
pendapat mayoritas para ulama, batasan minimal wanita haid sehari semalam. Jadi 1 kali 24 jam. Adapun batasan maksimalnya 15 hari. Ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama dan prakteknya lebih memudahkan kita. Meskipun sebagian ulama katakan karena haid itu dilihat dari darah yang keluar, itu haid atau tidak, maka tidak ada batasan minimal dan maksimal. Selama darah yang keluar itu dipastikan darah haid, maka dia haid. Tapi ini dalam sisi praktek menyulitkan. Jadi dalam sisi prakteknya menyulitkan. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, insyaallah ini pendapat yang lebih tepat dan ini memudahkan kita bahwasanya batasan maksimal wanita haid itu 15 hari. Maka apabila masih ada darah yang keluar setelah 15 hari, statusnya darah istihadah. Maka dia mandi, kemudian dia kalau masih ada darah yang keluar, statusnya adalah darah istihadah. Maka dia tetap boleh sholat, demikian juga dia tetap puasa setelah 15 hari. Insya Allah ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jika kurang jelas silahkan ditanyakan ke ustadz yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.